Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Erono Budi Wijoyo. Di sini saya akan memberikan materi untuk mata kuliah keperawatan jiwa 1 ya untuk mahasiswa semester 4. Di sini saya akan memberikan tentang asuhan keperawatan tentang sehat jiwa ya sepanjang kehidupan usia lansia. Jadi nanti kita akan melihat usia lansia itu seperti apa ya. Mulai dari pengkajiannya, proses pengkajian, kemudian komunikasi dan juga apa yang harus kita lakukan untuk proses intervensi dan juga implementasinya. Baik, langsung saja. Next. Baik, coba identifikasi hal di samping. Di sini ada 3 pertanyaan, ya. Silahkan kerjakan dalam waktu sekitar 5 menitan ya untuk dikerjakan di kolom komentar dalam video ini sambil untuk absen. Cukup jelas? Ya, silahkan kerjakan mulai dari sekarang. Baik, saya rasa sambil jalan saja ya untuk silahkan Anda mengerjakan, menyelesaikan bagi yang belum ya. Silahkan di screenshot atau ditulis dulu, kemudian nanti dilanjutkan. Baik, langsung saja saya lanjutkan ya. Next.
Baik, ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada rentang sehat manusia menurut Erik Erikson. Saya rasa saya akan sedikit review bahwa Erik Erikson itu mempelajari pengaruh proses sosial pada perkembangan kepribadian. Dia menjelaskan 8 tahap siklus kehidupan di mana individu itu berjuang dengan krisis perkembangannya, ya. Jadi setiap individu, setiap usia akan memiliki krisis perkembangannya masing-masing. Nah, apa yang harus dimiliki dalam usia tersebut, yaitu harus menyelesaikan krisis perkembangan tersebut agar usia selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi, ya. Tugas spesifik yang terkait dengan setiap tahap harus diselesaikan untuk resolusi dari krisis dan untuk pertumbuhan emosional itu terjadi. Nah, selanjutnya, teori psikososial dari Erik Erikson itu dia meliputi 8 tahap yang saling berurutan sepanjang hidup, ya, yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, dan kita masuk pada tahap terakhir yaitu tahap lansia, ya. Agar hasil dari tiap tahap itu tergantung dari tahap sebelumnya, dan resolusi yang sukses dari tiap krisis ego adalah yang paling penting bagi individu untuk dapat tumbuh secara optimal. Nah, ego harus mengembangkan kesanggupan yang berbeda untuk mengatasi tiap perkembangan tuntutan penyesuaian dari masyarakat. Nah, kita akan masuk pada usia yang terakhir, yaitu usia lansia. Next. Baik, ini adalah 8 tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Saya rasa sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Kita akan fokus pada tahap perkembangan lansia, ya. Next. Ya, baik. Nah, ini adalah tahap terakhir yaitu 8 tahap ego integrity versus despair. Nah, apa yang muncul di sini? Dia akan munculkan integritas dirinya itu dia kuat, dia akan percaya pada dirinya, dia akan yakin dengan dirinya. Dan kalau itu gagal di usia 65 tahun ke atas, dia akan menjadi despair atau mengalami putus asa dengan kehidupan ini. Jadi dia tidak merasa puas dengan pencapaiannya, dia tidak merasa bangga dengan apa yang dia miliki, keturunannya, hartanya, lain sebagainya. Ya, jadi dia akan merasa putus asa dengan itu, ya. Jadi bisa jadi endingnya dia akan merasa kesepian, bahkan bisa melakukan bunuh diri seperti itu. Jadi yang harus kita optimalkan adalah lansia ini menjadi ego integritas ataupun integritas dirinya itu dia meningkat, ya. Nah, menurut Erik Erikson, tahap 8 ini dia adalah masa dewasa akhir usia lebih dari 65 tahun. Pada tahap usia ini, mereka juga dapat mengingat kembali masa lalu dan melihat maknanya. Jadi dia akan melihat dulu itu kayak apa sih kehidupannya, kenapa sih saya bisa seperti ini gitu ya. Asam manis kehidupan tuh sudah dilalui sehingga dia bisa memunculkan makna. Oh, kehidupan saya itu berarti. Oh, ternyata hidup ini memiliki makna, ya. Ternyata saya dilahirkan di sini itu bisa jadi pada saat dewasa dulu masih menolak gitu ya. Sekarang sudah menerima seperti itu ya. Jadi dia akan memunculkan makna dan mengingat masa lalu. Nah, kemudian ketentraman dan integritas itu akan muncul ya. Nah, refleksi ke masa lalu itu akan terasa menyenangkan dan pencarian saat ini itu adalah mengintegritaskan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Jadi seperti menikmati kalau zaman dulu bekerja keras, banting tulang dan lain sebagainya, pada masa tua itu dia akan menikmati hal itu. Dia akan menikmati dengan masa pensiun, bisa jadi dia akan menikmati dengan harta kekayaannya, dia akan menikmati dengan keluarganya, anak, cucu dan lain sebagainya. Nah, dia akan memunculkan di sana sehingga integritas dirinya itu dia semakin hebat seperti itu, ya. Nah, kegagalan dalam melewati tahap ini itu akan menyebabkan munculnya rasa putus asa. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika lansia itu dia integritasnya baik atau dia optimal di usia ini, dia akan mengoptimalkan diri, dia akan menjadi integritas diri, puas dengan dirinya, puas dengan pencapaiannya. Tapi kalau dia gagal, dia akan menjadi putus asa, dia menjadi tidak nyaman dengan kehidupannya, dia merasa tertolak, bisa jadi seperti itu. Jadi usia-usia lansia ini dia rentan ya. Jadi harus kita optimalkan sehingga integritas diri pada lansia itu tercapai. Cukup jelas ya.
Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada kolom komentar. Baik, next. Baik, nah ini adalah tahap lansia ya. Tahap lansia menurut Towson sama seperti tadi ya di slide sebelumnya. Jadi sudah saya jelaskan secara rinci bahwasanya adalah tahap lansia itu harus menyelesaikan tugas perkembangannya, mengoptimalkan tugas perkembangannya sehingga menjadi integritas atau integritas dirinya itu meningkat. Yang tidak kita harapkan adalah rasa putus asa ataupun despair pada lansia ini. Ya, cukup jelas. Baik, next. Baik, terus apa yang harus dilalui oleh lansia? Lansia itu harus memiliki tugas perkembangannya, ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mempunyai harga diri yang tinggi. Bagaimana cara memiliki atau menanyakan harga diri yang tinggi? Ya, dia misalkan dihina, misalkan dia itu disudutkan, ya dia tidak mau seperti itu. Karena saya rasa saya seorang yang hebat seperti itu. Nah, harga diri yang tinggi ini dia tidak mau diinjak-injak, dia tidak mau dilecehkan, dia tidak mau dipandang sebelah mata, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah yang harus dimiliki oleh lansia. Misalkan nanti lansianya bingung harga diri itu apa, ya. Jadi dia tidak merasa dilecehkan orang lain, dipandang sebelah mata orang lain gitu. Kalau klien ini menjawab, saya nggak mau lah dipandang sebelah mata, berarti dia memiliki harga diri yang tinggi. Ya, harapannya memang perkembangan lansia ini dia memiliki harga diri yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah menilai kehidupan itu berarti. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kehidupan lansia itu akan memiliki makna. Kehidupan lansia itu akan melihat masa lalu sehingga dia tahu, oh dulu itu saya melakukan ini karena memiliki ada maknanya gitu ya, ada hikmahnya. Nah, berarti apapun yang dia lalui sampai dengan tahap ini, dia itu akan memiliki kehidupan yang berarti. Nah, selanjutnya adalah menerima nilai dan keunikan orang lain. Jadi dia akan menerima orang lain bahwa orang lain itu dia berbeda-beda. Bahwa anaknya yang dewasa, anak pertama dibandingkan dengan anak ketiga misalnya, itu dia berbeda. Anak pertama dengan anak kedua sampai dengan anak terakhir bisa jadi dia berbeda. Cucu satu dengan cucu lain itu juga dia berbeda. Nah, itu lansia itu apabila dia menerima nilai dan keunikan orang lain itu berarti dia merasa integritas dirinya itu dia kuat, ya. Kalau dia masih misalnya, ya manusia itu sama saja, anak saya itu ya sama semua, cucu saya ya sama semua, misalnya seperti itu, berarti kita tandai ya, tugas perkembangan kita tandai dalam tanda kutip, tugas perkembangan pada lansia tersebut itu dia belum tercapai. Nanti kita akan latih, nanti akan kita berikan bagaimana cara menilai dan keunikan orang lain seperti itu ya. Jadi diedukasi bagaimana cara untuk menerima hal tersebut. Baik, selanjutnya adalah menerima dan menyesuaikan kematian pasangan. Nah, pada usia-usia lansia ini, terutama 65 tahun ke atas, memang kalau kita berkaca pada tahap perkembangan sebelumnya, harusnya kan di tahap dewasa awal, ya 18 sampai dengan 35 tahun, dia sudah memiliki pasangan. Nah, di usia lansia ini 65 tahun ke atas, bisa jadi dia mulai kehilangan pasangan tersebut, ya. Jadi harus menyiapkan, menerima dan menyesuaikan kematian pasangan sehingga dia akan menciptakan ego integritas yang baik seperti itu ya. Kalau kita melihat menerima dan menyesuaikan kematian pasangan yang paling fenomenal itu ya Habibie gitu ya. Kalau Anda mengikuti perjalanan Pak Habibie seperti itu, beliau akan menerima dan menyesuaikan kematian pasangan gitu ya. Walaupun sebenarnya beliau menyampaikan saya tidak bisa hidup tanpa Aini misalnya. Nah, itu memang dia adalah proses perkembangan lansia tersebut ya, dia akan menerima menyesuaikan diri terhadap kematian pasangannya ya. Nah, itu yang paling penting. Ketika dia masih menolak, ketika masih menyatakan bahwa
istri saya masih hidup kok gitu kan, suami saya masih hidup gitu kan, padahal sebenarnya sudah meninggal 10 tahun yang lalu bisa jadi. Nah, itu berarti tugas perkembangan lansia belum tercapai, sehingga perlu peran kita, perlu peran keluarga untuk bisa menyampaikan dan juga agar lansia ini dia menerima dan juga menyesuaikan kematian pasangannya. Cukup jelas ya? Baik, selanjutnya adalah menyiapkan diri menghadapi kematian. Nah, usia-usia lansia, dia diharapkan itu akan mempersiapkan dirinya untuk proses kematian, ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau memang kita melihat kehidupannya Pak Habibie seperti itu ya dalam beberapa wawancara, misalnya ada quote-quote ataupun ada cuplikan-cuplikan diskusi dari beliau atau ucapan dari beliau yang menyatakan bahwa saya siap dipanggil kapanpun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil saya, karena memang pada dasarnya manusia itu sedang dalam antrian. Nah, usia-usia lansia tersebut apabila sudah meyakini dirinya itu sudah kuat, maksudnya sudah siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menyiapkan diri menghadapi kematian. Jadi tugas perkembangannya sudah baik seperti itu. Jadi dia sudah menerima kapanpun akan dipanggil, dia sudah siap, ya. Nah, itu akan menyiapkan diri dengan menghadapi kematian. Nah, nanti akan berhubungan dengan tugas perkembangan lansia yang di bawahnya, yaitu adalah melaksanakan kegiatan agama secara rutin, ya. Jadi spiritualitas pada lansia itu akan semakin meningkat, dia akan mendekatkan diri kepada Allah, dia akan mendekatkan diri kepada Tuhannya, sehingga dia merasa bahwa dia akan hidup tenang, bisa jadi kemudian meninggalnya masuk surga dan lain sebagainya. Dia bisa jadi memohon ampun atas dosa-dosa yang dulu-dulu pernah dilakukan, seperti itu. Dan salah satu untuk mempersiapkan kematiannya, ya. Jadi usia lansia itu memang prosesnya ke arah sana. Jadi melaksanakan kegiatan agama secara rutin, ya. Walaupun sebenarnya ini harus dipersiapkan jauh hari di usia kapanpun, ya. Kalau berkaca pada beberapa meme seperti itu, ya, meme seperti itu menyebutkan bahwa kalau sholat subuh itu banyak lansianya gitu ya. Kalau sholat isya itu ya banyak anak mudanya, banyak dewasa dan lain sebagainya, ya, karena memang godaan paling berat itu di sholat subuh dan sholat isya ya sebenarnya, ya, seperti itu, ya. Itu sedikit ini saja, ya. Baik, selanjutkan, ya, saya rasa cukup jelas, ya, melaksanakan kegiatan agama secara rutin pada saat usia lansia, ya. Baik, selanjutnya adalah merasa dicintai dan berarti dalam keluarga. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau lansia ini, oh, saya dicintai anak-anak saya dicintai cucu-cucu saya, seperti itu, ya. Dan berarti dalam keluarga, dilibatkan untuk mengambil keputusan, dilibatkan untuk berdiskusi bahwa akan melakukan A, melakukan B, dan lain sebagainya. Lansia ini akan merasa integritas dirinya itu dia kuat, merasa integritas dirinya itu baik, seperti itu. Ya, merasa dicintai. Atau bisa jadi lansia juga ada yang merasa tertolak, merasa tidak berarti dalam keluarga. Nah, itu harus ditandai bahwa lansia ini belum mencapai tugas perkembangannya dengan baik, seperti itu, ya. Jadi dia akan merasa bahwa saya ditolak oleh keluarga saya tidak menerima saya diabaikan oleh keluarga saya. Nah, itu tanda-tanda bahwa seseorang itu atau lansia terutama, ya, dia akan mengalami putus asa atau tugas perkembangan pada usianya itu dia tidak tercapai, seperti itu, ya. Jadi harus diedukasi baik itu pada keluarga, caregiver, dan juga orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya, ya. Baik, selanjutnya adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Ya, tadi kalau memang lansia itu sering dia untuk mengikuti kegiatan beragama, bisa jadi dia juga akan sering bersosialisasi. Dia akan berbincang dengan tetangganya, berkumpul dengan teman-teman sebayanya, bercerita masa lalu tentang apa yang dia ingat dan lain sebagainya. Nah, itu adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat, ya. Masih ikut gotong royong, masih ikut ronda dan lain sebagainya. Walaupun secara norma masyarakat atau norma sosial sebenarnya lansia itu sudah dibebaskan dari tugas
tersebut seperti itu ya, sehingga ini sebagai bentuk integritas diri lansia agar lansia itu memiliki integritas diri yang baik seperti itu ya. Jadi tetap diajak tidak masalah, diajak ngobrol dan lain sebagainya ya. Baik, selanjutnya adalah bersyukur terhadap kehidupan selama ini. Nah, lansia-lansia yang dia itu memiliki integritas yang baik, dia akan mensyukuri apa yang dia peroleh selama ini. Yang pada slide sebelumnya saya sampaikan, misalnya dia akan bersyukur pada keluarganya, tentang anggota-anggota keluarganya, dia akan bersyukur tentang kehidupannya, dia akan bersyukur tentang penghasilannya, kekayaannya, harta benda yang dia miliki, bisnisnya, ataupun hal lainnya. Ya, dia akan bersyukur tentang kehidupan selama ini. Saya bangga dengan diri saya waktu muda saya seperti ini dan sekarang saya menikmatinya misalnya. Kemudian saya masuk dalam usia pensiun, saya menikmati pensiun saya misalnya. Nah, itu adalah rasa bersyukur terhadap kehidupan selama ini. Lansia-lansia yang dia itu memiliki integritas yang baik ya harusnya menyelesaikan masalah ini seperti itu ya, sehingga nanti akan menyambung kepada tugas perkembangan yang ada di bawahnya, yaitu menyiapkan diri ditinggal anak yang mandiri. Jadi dia selama ini bersyukur dia memiliki keluarga ini, pun juga harus diperhatikan bahwa usia-usia lansia itu siap ditinggal oleh pasangannya, pun siap ditinggal oleh anak keturunannya. Bisa jadi pisah rumah atau mungkin pisah daerah, jarang ketemu dan lain sebagainya. Jadi dia harus menyiapkan diri, dia itu ditinggal anaknya untuk mandiri ya. Jadi anaknya dalam perantauan, tidak pulang-pulang seperti itu. Jadi lansia ini tetap memiliki integritas diri yang kuat sehingga dia sudah mempersiapkan dirinya agar di usia lansia ini dia menjadi lebih baik seperti itu ya. Jadi tidak putus asa. Aduh, anak saya pergi, nanti gimana dong penghasilan saya? Nanti siapa yang ngurusi saya dan lain sebagainya. Nah, ketika ada lansia yang mengucapkan seperti itu atau merasa bahwa dia tidak bisa hidup mandiri seperti itu, berarti tugas perkembangan lansia ini belum siap ya. Baik. Yang terakhir adalah tugas perkembangan lansia itu adalah menerima kehadiran cucu. Nah, bisa jadi pasti lansia itu akan sangat senang sekali ketika ada cucu di tengah-tengahnya ya. Nah, sebagian besar yang saya temui pasti perkembangan lansia usia-usia lansia itu pasti senang dengan cucunya seperti itu ya. Apalagi apa yang cucu minta pasti eyangnya itu berikan seperti itu ya. Berbeda dengan orang tua, bisa jadi orang tua akan ngomel terlebih dahulu dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk lansia dia akan tulus memberikan apapun itu kepada cucunya ketika dia minta. Nah, inilah menjadi tugas perkembangan lansia sehingga lansia itu menjadi integritasnya baik dan tidak mengalami putus asa ya. Oke, sampai di sini cukup jelas. Nah, oke. Saya rasa saya juga pernah melakukan penelitian ya tentang tugas perkembangan lansia ini di daerah Bogor. Waktu itu memang usia-usia lansia itu ada beberapa yang dia itu tidak mencapai tugas perkembangan lansia yang dengan baik seperti itu ya. Ada yang merasa bahwa aduh saya kok seperti ini ya, saya kata kasarannya adalah iri dengan si X gitu ya, iri dengan temannya yang satu sebaya yang melihat anak-anaknya itu berpendidikan tinggi sedangkan anak-anaknya sendiri dia hanya berpenghasilan rendah, pekerjaannya seadanya dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu rasa syukur yang saya rasa lansia itu belum sampai ke tahap bersyukur terhadap kehidupan selama ini seperti itu. Jadi dia masih mengingkari tentang kehidupannya. Dan ada beberapa hal lagi yang memang tidak sempurna atau tugas perkembangannya tidak tercapai pada lansia. Nah, harapannya adalah itu bisa dihilangkan sehingga tugas-tugas perkembangan yang harusnya dimiliki oleh lansia itu dia tercapai ya. Cukup jelas ya sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan di kolom komentar. Baik, saya lanjutkan. Next.
Baik, setelah Anda melakukan pengkajian pada tugas perkembangan, Anda akan melihat respon perkembangan lansia. Ya, responnya mulai dari apa? Akan ada perubahan aspek biologis dan seksual, kemudian ada perubahan aspek kognitif, perubahan aspek emosional, perubahan aspek sosial, dan juga perubahan aspek spiritual. Nah, saya rasa di sini akan Anda kaji lebih dalam lagi sehingga nanti apa yang belum bisa Anda harus latihkan dan implementasikan pada lansia, terutama pada asuhan keperawatan khususnya pada usia lansia ya. Prosesnya sama seperti pada usia-usia sebelumnya, Anda akan melakukan pengkajian terutama pada tugas perkembangan, kemudian pada respon perkembangan, dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh lansia ini. Ketika lansia ini belum memiliki kemampuan yang memang harus dimiliki oleh lansia, Anda harus latih di sana. Ya, cukup jelas ya. Oke, kita akan lihat satu persatu. Aspek biologis dan seksual itu menjadi perubahan aspek yang paling mencolok terutama pada usia lansia. Kenapa? Kita akan lihat. Next. Baik, ini adalah perubahan aspek biologis ya yang terjadi pada lansia. Aspek biologis itu ya aspek perubahan pada dirinya. Apa saja subjektif itu yang dia rasakan. Mudah lelah, sering berkemih, tidak mampu menahan kemih gitu ya karena memang otot-otot perkemihan itu dia juga sudah mulai lemah, namanya muskulus sphincter uri seperti itu ya. Jadi dia tidak bisa menahan pipis. Kalau kita semua usia-usia muda, usia-usia dewasa seperti itu atau remaja kan kita masih bisa menahan pipis ya, misalkan terlalu kebelet seperti itu. Nah, pada lansia-lansia itu tidak semampu kita gitu ya. Dia bisa menahan pipis, dia bisa menahan BAB dan lain sebagainya karena sphincter muskulus sphincter uri ataupun muskulus sphincter andinya itu dia tidak kuat seperti pada saat remaja ataupun dewasa ya. Seperti itu. Jadi harus tanyakan. Karena secara subjektif kita tanyakan. Kalau memang ya kita centang, oh ya misalnya. Atau mudah lelah, pasti saya rasa lansia-lansia itu mudah lelah seperti itu ya. Naik tangga, mengerjakan sesuatu yang berat dan lain sebagainya itu kita centang ya. Baik, kemudian adalah secara objektif. Objektif itu yang kita lihat. Dia ada penurunan sel otak. Penurunan sel otak itu daya ingat gitu ya, sering lupa dan lain sebagainya ya. Kemudian rambut rontok, kemudian rambutnya beruban, kemudian penglihatan kabur, pendengaran kurang, gigi ompong, sensasi pengecapan menurun, kulit kering, kulit keriput, tulang mulai rapuh, gerakan melambat, gerakan terbatas, kekuatan otot atau motoriknya mulai menurun, nafas cepat dan dalam, kemudian ada gangguan diare ataupun konstipasi. Nah, ini bisa dilihat secara objektif ya. Kita lihat dengan orang lain lihat hasilnya akan sama ya. Saya rasa ini sama, tinggal ya tidak seperti itu ya. Saya rasa sebagian besar ada di dalam lansia ya. Tapi ada juga yang tidak mengalami ya. Akan tetapi sebagian besar saya rasa mengalaminya. Oke, baik. Next. Baik, selanjutnya adalah perubahan aspek seksual dan juga kognitif ya. Perubahan aspek seksual itu kita tanyakan pada lansia apakah sakit saat berhubungan ataupun libidonya menurun ya. Tapi perlu kita perhatikan ya, pasangannya masih ada atau tidak ya. Ketika pasangannya masih ada, silakan ditanyakan. Tapi ketika pasangannya tidak ada ya, tidak kita tanyakan karena memang bisa jadi nanti menyakiti hati dan lain sebagainya ya, ataupun nanti malah meningkatkan libidonya seperti itu. Nah, lansia laki-laki dan lansia perempuan itu dia berbeda terkait dengan libido. Libido itu dia nafsu seksualnya ya. Pada lansia laki-laki libidonya itu masih ada, nafsu untuk seksual itu masih ada sehingga ada berita gitu ya, kalau Anda cermati di sana bahwa misalnya ada seorang kakek yang dia memperkosa anaknya, cucunya, tetangganya dan lain sebagainya karena dia masih memiliki libidonya seperti itu. Tapi kalau pada lansia perempuan jarang sekali ataupun bahkan tidak ada yang dia itu mengalami
atau menjalani hal tersebut. Karena apa? Libido pada lansia perempuan itu akan dia menurun, kemudian dia itu akan kering di bagian vaginanya dan lain sebagainya. Saya rasa ini sudah ada di fisiologi anatomi pun juga ada di maternitas juga ya. Di sini hanya saya sampaikan saja secara sekilas bahwa memang ada perubahan aspek secara seksual pada lansia ya, baik lansia perempuan ataupun laki-laki ya, saat sakit, saat berhubungan libidonya menurun. Dan ini perlu diperhatikan, ada pasangannya atau tidak ya. Jangan sampai pasangannya sudah meninggal Anda tanyakan ini ya. Kalau memang pasangannya sudah meninggal, dicoret saja, ini tidak terjadi ya. Atau bisa jadi terkait dengan kegiatan seksualitasnya bagaimana, seperti itu ya. Teman saya pernah melakukan penelitian tentang seksualitas pada lansia. Jadi pada lansia itu seksualitasnya tidak sebatas berhubungan badan seperti itu pada suami istri ataupun pada usia-usia dewasa ya. Tapi aspek seksual itu bisa terjadi karena seperti berpelukan, kemudian menerima dia apa adanya dan menemani selama kehidupannya, kemudian di mana-mana ditemani, itu termasuk aspek seksual ya. Jadi dia adalah kepuasan batin yang dimana tidak harus berhubungan badan, tapi dia menerima cukup dengan berpelukan, memegang tangan, bercerita. Nah, itu masuk dalam kepuasan seksualitas khususnya pada usia-usia lansia ya. Jadi berbeda aspek seksualitas pada remaja, pada dewasa ya, baik itu dewasa awal ataupun dewasa tengah yang sudah saya sampaikan pada perkuliahan sebelumnya. Oke, maaf ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Selanjutnya adalah perubahan aspek kognitif. Apa yang terjadi di sana? Mudah lupa, kemudian penurunan konsentrasi. Ini penurunan konsentrasi ya, dia ketutup video saya. Baik. Pasti lansia-lansia ini terjadi mudah lupa. Aduh, saya naruh kunci di mana ya? Saya naruh dompet di mana ya? Saya punya uang berapa ya? Gampang lupa dan lain sebagainya ya. Makanya harus kita latih di sana. Bagaimana cara melatihnya? Bisa kita adakan untuk mengisi TTS atau sering membaca, baik membaca koran, membaca buku, itu menjadi salah satu perubahan aspek kognitif untuk mencegah kupikun atau untuk mencegah demensia ataupun mencegah mudah lupa pada lansia. Jadi sering membaca, mempelajari bahasa baru seperti itu adalah salah satu cara dia untuk mengurangi atau mencegah resiko mudah lupa pada lansia ya. Kemudian penurunan konsentrasi itu bisa kita latih dengan bisa jadi permainan seperti itu ya, kemudian catur bisa jadi, ataupun permainan TTS ya, teka-teki silang, itu juga melatih lansia untuk meningkatkan penurunan konsentrasi ya. Baik, cukup jelas di sini. Kalau cukup jelas kita lanjutkan next. Baik, selanjutnya adalah aspek perubahan emosional. Apa sih yang dimaksud dengan aspek perubahan emosional? Yaitu secara subjektif ataupun yang bisa kita tanyakan, mudah frustasi atau enggak. Ya, sedikit-sedikit gampang stres atau enggak ya. Kemudian dia lupa naruh kunci, stres atau enggak. Nah, itu kita tanyakan. Biasanya terjadi mudah frustasi di sana. Kemudian adalah takut kehilangan kemandirian. Kan sekarang nih nenek, kakek ya, atau eyang ini kan ngapa-ngapain sendiri ya, tanpa dibantu oleh orang lain. Nah, misalnya nih suatu ketika apa-apa harus dibantu dan lain sebagainya, ada nggak ketakutan di sana ya? Saya rasa pasti menjawab ya takut lah gitu ya. Biasanya dia jalan sendiri, ini harus dibantu orang lain pakai tongkat dan lain sebagainya ya. Jadi takut kehilangan kemandirian di sana. Itulah yang dirasakan oleh lansia-lansia. Pun juga dari penelitian saya juga menyampaikan seperti itu. Jadi lansia-lansia itu takut kemandirian karena apa-apa harus minta tolong, apa-apa harus dibantu seperti itu. Dan ada kepikiran bahwa saya takut merepotkan orang lain. Nah, seperti itu ya. Walaupun orang lain itu adalah anaknya, cucunya, seperti itu. Tapi memang lansia ini takut untuk merepotkan orang lain. Ya, nanti itu adalah
terkait dengan takut kehilangan kemandirian dan juga nanti ada di perubahan psikososialnya. Baik, selanjutnya adalah mudah tersinggung. Ya, tadi dilecehkan sedikit aja atau dipandang sebelah mata saja dia gampang tersinggung. Nah, seperti itu ya. Lansia-lansia yang memang integritasnya baik, dia akan mengalami bukan integritas yang baik. Maksudnya seperti ini, saya ulangi ya. Lansia-lansia yang dia itu mudah tersinggung itu wajar karena memang itu adalah perubahan aspek emosionalnya. Jadi tidak lagi mulai stabil emosinya, dia gampang marah, gampang teriak-teriak, gampang tidak sepakat dengan apa yang memang sudah dilakukan oleh orang lain ya. Dan itu adalah hal yang wajar ya, mudah tersinggung, kemudian merasa kesepian. Nah, lansia-lansia ini secara emosional dia akan kesepian. Kenapa kesepian, Pak? Bisa jadi tadi kan tugas perkembangannya dia kehilangan pasangan ya. Anaknya mulai mandiri, dia tinggal sendirian, seperti itu yang ngapa-ngapain sendiri dan lain sebagainya, dia akan merasa kesepian sehingga proses dalam kehidupan itu dia merasa bahwa dia hidup sendiri seperti itu ya. Bisa jadi dia tidak bisa menggunakan teknologi dan tidak bisa menghubungi anak atau cucunya. Kalau anak atau cucunya itu dia tidak datang ke rumahnya misalnya. Nah, itu akan merasa kesepiannya itu makin tinggi ya. Nah, ketika kesepian itu akan menggerogoti dirinya, dia akan mengalami yang namanya putus asa sampai dengan ke resiko bunuh diri. Makanya pada usia-usia lansia kita harus ajak ngobrol, kita harus libatkan dalam kehidupan sosial ya. Baik, next. Baik, nah selanjutnya adalah perubahan aspek sosial dan juga spiritual. Nah, tadi itu yang tadi saya sampaikan ya, secara emosional akan berhubungan pada aspek sosial ini. Apa secara subjektifnya perubahan aspek sosial itu? Akan merasa tidak merasa kesepian. Harapannya lansia itu dia tidak merasa kesepian. Kalau dia merasa kesepian, itu harus kita tandai, harus kita berikan informasi kepada keluarga, sanak family, kepada caregivernya bahwa lansia ini merasa kesepian, sehingga harus kita berikan keterlibatan sosial, kita libatkan dalam kehidupan sosial ya. Kemudian merasa dicintai dalam keluarga. Harusnya jawabnya ya gitu ya, sehingga dia mencapai integritas yang baik. Tapi kalau dia muncul, aduh saya merasa ditolak nih oleh keluarga, saya nggak dilibatkan dalam keluarga. Nah, itu adalah berarti dia tugas perkembangannya belum sempurna seperti itu ya. Jadi harus kita latih ya. Kemudian secara objektifnya dia bisa bergaul dengan orang lain, kemudian aktif dalam kegiatan sosial dan kelompok bermasyarakat. Jadi setelah kita lihat lansia ini dia aktif, dia bergaul dengan tetangganya, berarti bagus untuk perubahan sosialnya ya, harapannya ke arah situ. Selanjutnya adalah aspek spiritual. Secara subjektif pasrah ya. Pasrah dalam artian bukan menyerah ya, tapi sudah mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah yang terbaik ya. Kalau memang dia merasa putus asa, menyerah, berarti dia tugas perkembangannya tidak tercapai ya, dia pasti merasa putus asa yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Tapi kalau dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyerahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia religius secara spiritualnya, religius, kemudian bisa jadi integritas dirinya itu dia baik seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah objektifnya itu banyak melakukan ibadah ya. Saya rasa sudah tadi sudah aspek spiritual memang ada ya, dia sering ngaji, ikut pengajian dan lain sebagainya, terlibat dalam kelompok pengajian. Nah, ini ya atau tidak tinggal dicentang saja. Kalau dia merasa tidak, edukasi kemudian latih agar klien ini memasuki aspek spiritual yang baik ya. Saya rasa cukup jelas, kita lanjutkan next. Baik, ini adalah kaji dan perkuat peran keluarga, seperti yang tadi saya sampaikan. Pada saat lansia, pasti dia akan memerlukan bantuan untuk menyelesaikan aktivitas sehari-hari. Nah, keluarga, terutama caregiver, harus memberikan yang terbaik dan mendampinginya. Jadi dia akan membantu. Jadi kalau kita ada kunjungan rumah ke lansia, ya silahkan Anda untuk membantu mereka. Seperti itu ya. Kemudian
tugas perkembangan lansia ini membuat integritas dirinya itu meningkat dan dapat menjadikan proses kepuasan pada lansia itu sendiri. Integritas dirinya naik sehingga dia puas dengan kehidupannya. Jika tidak terpenuhi, maka akan menjadi putus asa dan sampai ke arah risiko bunuh diri. Baik. Saya rasa itu adalah perkuat peran keluarga ya. Jadi kita harus edukasi keluarga dan juga masyarakat di sekitarnya yang memang ada lansia. Dan juga perlu hati-hati kalau kita memang dalam pandemi COVID-19 seperti ini, itu juga harus diperhatikan protokol kesehatan kita ya kalau kita mengunjungi lansia, karena lansia-lansia itu memang rentan untuk mengalami atau gampang terserang virus seperti itu ya. Walaupun memang pemerintah sudah menganjurkan untuk lansia itu vaksin ya. Silakan edukasi juga ke arah vaksin ketika memang ada jadwalnya untuk vaksin pada lansia ya, sehingga proses ini bisa menjadi baik seperti itu. Cukup jelas, kita lanjutkan. Next. Baik, selanjutnya adalah praktikum. Jadi untuk pengkajian dan juga asuhan keperawatan pada kelompok sehat yaitu usia lansia, seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya dan juga seperti contoh pada pengkajian sebelumnya. Jadi silakan membuat proses asuhan keperawatan terutama di pengkajian dan implementasikan apa yang memang perlu diimplementasikan pada usia lansia ini ya, pada komunikasi terapeutik. Jadi ada preinteraksinya, kemudian ada orientasi, tahap orientasi, kemudian ada tahap kerja ya. Tahap kerja itu mulai dari pengkajian tugas perkembangan lansia sampai dengan respon serta kemampuan. Kemudian apa yang belum bisa lansia lakukan silakan dilatih di sana ya. Itu masuk dalam tugas tahap kerja. Kemudian tahap terminasi silahkan Anda simpulkan, kemudian berikan reinforcement positif, kemudian evaluasi ya, kemudian rencanakan kegiatan selanjutnya kontrak dan penutup ya. Saya rasa sudah saya sampaikan di kelas juga lebih detailnya, dan contoh-contoh pada asuhan keperawatan sehat lainnya itu sudah bagus, tinggal diperbaiki lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk semuanya. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan pada kolom komentar. Next. Baik, terima kasih. Saya akhiri untuk perkuliahan pada materi kali ini. Ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, share ketika proses ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.